warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan sedikit mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis yang mengambil tema surat berharga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mega Putri Mulyono dari S1 Akuntansi Malam semester 2. Nah, surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran bentuk ini tidak menggunakan mata uang rupiah, tapi melainkan menggunakan alat pembayaran lain. Jadi dia tidak menggunakan uang tunai, tapi dia dalam bentuk surat berharga. Nah, fungsi surat berharga itu ada 3. Yang pertama, pastinya sebagai alat pembayaran, itu seperti cek, BG, kemudian wesel. Nah, surat bukti investasi. Nah, surat bukti investasi ini terbagi menjadi 2, yaitu investasi yang berbentuk utang seperti promes dan obligasi. Nah, yang kedua adalah investasi yang berbentuk ekuitas seperti surat saham. Nah, yang ketiga adalah surat bukti hak tagih yaitu atau surat legitimasi. Nah, itu fungsi dari surat berharga. Nah, adapun yang melatar belakangi penerbitan surat berharga yang pastinya sebelumnya dilandasi oleh perjanjian antar pihak. Nah, perikatan dasar itu adalah perjanjian. Tanpa adanya perjanjian bayar-membayar, maka surat berharga itu tidak akan terbit. Nah, tanpa ada perikatan dasar tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Jadi, penerbitan surat berharga bukan perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya. Jadi, perikatan dasarnya tadi seperti saya bilang itu ada karena ada perjanjian antar pihak-pihak. Nah, syarat-syarat penerbitan surat berharga komersil di Indonesia. Nah, syaratnya itu dapat ditemukan pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995, yaitu 1. Berjangka waktu paling lama 270 hari. Kedua, diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam pasal 1 angka 9 surat keputusan ini. Nah, kemudian mencantumkan klausa sanggup dan kata-kata surat sanggup di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penetapan hari bayar. Keempat, penetapan pembayaran. Kelima, nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya. Keenam, tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan. Yang ketujuh adalah tanda tangan penerbit. Jadi itu syarat untuk diterbitkan surat berharga. Nah, jenis-jenis surat berharga itu terbagi menjadi 2, yaitu dalam KUHD dan di luar KUHD. Nah, dalam KUHD itu ada wesel, kemudian surat sanggup, ada cek, kemudian kwitansi, saham, bill of lading, kemudian delivery order. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Untuk wesel sendiri, yaitu surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar-membayar sejumlah uang kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Kemudian ada surat sanggup atau promise. Nah, surat sanggup ialah surat berharga yang memuat kata accept atau promise di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup atau penggantinya atau pembawanya pada hari pembayaran. Nah, yang ketiga ada cek. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek dalam mana penerbitan yang memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Jadi cek ini dia dalam bentuk cek kertas gitu, tapi ada tulisannya cek di pinggirnya di pojok kiri atas, dan itu kita bawa ke bank dan nanti dari bank akan memberikan uang tunai. Jadi pencairannya dalam bentuk uang tunai. Nah, kemudian kwitansi dan promise atas tunjuk. Nah, suatu surat yang ditanggali
diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Nah, dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak diisyaratkan tentang selalu adanya klausa atas tunjuk. Kemudian saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi wujud saham itu berupa lembaran-lembaran yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Jadi dia memiliki dalam surat itu, dalam kertas itu, bahwa dia memiliki saham atas perusahaan itu. Nah, kemudian bill of lading atau consignment. Nah, yaitu surat berharga bertanggal yang dibuat oleh pengangkut, dalam hal ini perusahaan pelayaran, yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari pengirim untuk diangkut orang tertentu penerima. Nah, surat nama di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dimaksud. Kemudian ada delivery order. Nah, dalam pasal 510 KUHD menentukan bahwa pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan isi konsumennya, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Nah, itu surat berharga yang di dalam KUHD. Sekarang kita bahas surat berharga yang di luar KUHD. Itu ada biet giro. Nah, tadi ada yang namanya cek, kemudian sekarang ada yang namanya biet giro atau kita biasa kenal dengan BG. Nah, itu surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dan untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima. Jadi, tadi kalau cek dia itu pencairannya dengan uang tunai. Jadi kita bawa ke bank, kita dapat uang tunai dari pencairan cek itu. Tapi kalau BG itu harus menggunakan rekening. Jadi, dari rekening yang memberikan kepada rekening yang dituju, jadi dia antar rekening, atau biasa kita sebut dengan pemindah bukuan, jadi antar rekening, jadi nggak bisa diambil tunai. Itu bedanya cek dan giro. Dan kita nggak bisa sembarangan untuk mengeluarkan cek atau BG, karena jika kita mengeluarkan sembarangan nih dan ternyata itu kita cek ke bank dan gak ada uangnya, kita bisa dikenakan hukum pidana dan perdata. Jadi pidana karena kita kayak memberikan penipuan gitu kan, melakukan penipuan karena cek itu kosong, dan perdata karena kita bisa di blacklist dari BI, jadi kita dapat teguran dari bank, jadi kita nggak bisa mengeluarkan BG atau cek dalam beberapa tahun ke depan gitu. Kemudian ada namanya travel check. Nah, ini yaitu cek perjalanan adalah surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominal kepada orang yang tanda tangannya tertera di cek perjalanan itu. Kemudian ada namanya credit card atau kartu kredit, pasti ini umum bagi kita semua, ya kan? Nah, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuer, yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya yang fungsinya sebagai pengganti uang tunai. Jadi pasti kita semua tahu dong bentuknya kartu kredit itu seperti apa. Jadi itu sebagai pengganti dari uang tunai. Nah, letter of credit. Nah, letter of credit ini yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Nah, kemudian ada treasury bills atau sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, T-bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian ada yang namanya obligasi. Nah, obligasi ini yaitu yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk jangka waktu tertentu kepada pemegang. Kemudian ada namanya commercial paper. Nah, CP atau commercial paper yaitu pada dasar merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan. Diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Kemudian ada namanya floating rate note atau FRN atau medium term note atau MTN. Nah,
FRN dan MTN ini merupakan obligasi dengan jangka waktu menengah. Nah, FRN itu notes dengan bunga floated yang lazim diterbitkan dan dipasarkan di luar negeri. Nah, sedangkan MTN itu berlaku tingkat suku bunga fixed yang lazim dipasarkan di Indonesia. Jadi yang satunya di luar negeri, yang MTN itu untuk pasar Indonesia. Nah, kemudian itu udah kita bahas surat-surat berharga baik dalam KUHD maupun di luar KUHD. Sekarang kita bahas manfaat dari surat berharga itu sendiri. Nah, manfaat dari surat berharga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara yuridis. Nah, secara yuridis pasti sebagai alat pembayaran. Nah, kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih karena diperjualbelikan surat legitimasi surat tagih. Nah, kemudian dari segi fungsinya, yaitu surat yang sifatnya hukum kebendaan, kemudian surat tanda keanggotaan dari persekutuan, kemudian surat tagihan hutang. Nah, jadi, itu sedikit sekilas presentasi saya mengenai surat berharga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum bisnis. Demikian presentasi saya. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.